Momen kalender ini Sabtu 1 Februari 2025, saya kembali mendapatkan kontak intimidasi ancaman gadungan sekali. Kontaknya menyatakan secara bersamaan pula bahwa mereka ini adalah orang-orang gadungan, orang yang mau memanfaatkan status kedinasan ataupun bisa dikatakan tidak asli mereka ini pegawai. Saya bernama Iwan Kornel dinyatakan definitif kembali mengalami ancaman ataupun intimidasi, dimanipulasi pada momen pengalaman perkara ini. Korban bullying saya ini. Saya bersamaan saya dinyatakan definitif memang diikuti juga oleh alibi-alibi terkait, yang mana kontennya menyatakan supernatural ini kurang pakar. Saya ini kontennya menyatakan mereka ini sangat profesional sekali dengan keterampilan supernatural lokal mereka ini. Para pemain-pemain biru ganjang yang memanfaatkan seragam kedinasan ataupun pura-pura pegawai. Ya, di search saya bisa saja konten yang menyatakan secara bersama pada momen ini. Nah, mereka definitif tidak menghormati. Konten menyatakan bahwa mereka ini tidak usah dianggap, mereka ini konferensikan saja bagaimana perbuatan ataupun pengalaman perkara yang dimaksud keterkaitan para gadungan ini. Konten menyatakan begitu. Bahwa nama Iwan Kornel dimanfaatkan serta merta status ketersangkaan para gadungan ini seakan-akan pertemanan mereka ini penolong ataupun ingin mengusahakan proyek yang keterkaitan juga sertifikat rumah. Konten yang menyatakan mereka ini sebenarnya perlu untuk diwaspadai ini. Kepada saudara Iwan Kornel disampaikan, konten yang menyatakan pada momen berlangsung ini menyangkut juga mereka ini tukang butut apa pemain barang bekas, barang rongsokan. Sepertinya mereka ini tukang becak. Informasinya menyatakan Iwan Kornel punya alibi sungguhnya. Mereka ini pakar ini dalam keterampilan supernatural mereka ini. Namun telah diinformasikan melalui sosial yang berkomitmen katanya di daerah lingkungan saya, bahwa mereka ini menyengajakan berpisah-pisah lokasinya. Ada di Simalingkar B, ada di Jalan Luku, ada dekat Jalan Bunga Sindak Malam, daerah Jalan Baru Mansur Bakti Ring Road. Namun mensengajakan nama Iwan Kornel di kilometer 7,5. Sebenarnya mereka ini satu sama lain saling pakar supernatural. Ada kepegawaian gadungan, apa di Surse, apa pegawai beneran, bohong-bohongan pegawai. Konten menyatakan itu juga dilaporkan saja itu mereka ini. Dan juga tukang becak juga ada. Konten menyatakan pura-pura ini ecek-ecek main-main ketawa TV, laporkan aja itu. Konten menyatakan begitu. Dan juga ada preman, tukang begal, bebek galak, begal kendaraan bermotor sepertinya, karena sepertinya wajah mereka pun sudah dikenali. Konten yang menyatakan oleh kepolisian ataupun pihak-pihak alibi internet nama Iwan Kornel. Mereka ini berkomplotan, bekerjasama untuk manipulasi perkara ini. Keterkaitan maksud Iwan Kornel untuk membuat proyek BRI 666 itu juga satu poin itu diincar mereka. Konteknya menyatakan perlu untuk dipelaporkan juga oleh nama Iwan Kornel. Keterkaitan nama Edi Yunus, masalah tukang bakmi, mobil Grand Max minibus Iwan Kornel ataupun komplotan daerah Sipang Kuala. Kontek menyatakan laporkan saja itu tukang becak, ada gudang butut, tukang butut.
Nah, mereka juga mau coba-coba itu untuk persoalan harta warisan orang tua kandung nama Irwan Cornel pun juga perlu dilaporkan. Keterkaitan saudara-saudari kandung nama Irwan Cornel mereka ganggui juga itu pakai supernatural. Siang, tengah malam, sore, kapan ada waktu. Mereka pakar ini menyangkut begu ganjang, hantuisme orang lokal, bani orang Nias ya, orang Karo, orang Batak, Aceh, Melayu. Konteks menyatakan sebutkan aja suku-suku lokal pribumi itu untuk dipelaporkan guna ada tudingan ataupun petunjuk bagaimana urusan ini, karena kita saling percaya bersama nama Irwan Cornel. Preman mereka ini, ada mama perempuan, apa penumpang antar kota, penumpang kok begitu. Kita disesatkan karena juga kita mengusahakan pembuktian perkara ini secara bersamaan. Konfirmasinya menyatakan kurang lebih begitu. Nama Irwan Cornel dinyatakan beralibi untuk perkara supernatural dan juga proyek BRI 666-nya. Saya juga termasuk pengurusan sertifikat kepemilikan otentik dari pemerintah untuk tanah dan bangunan Jalan Jamin Ginting nomor 141 yang secara bersama mengalami pengurusan keterkaitan kronologi terpisah maupun tidak terpisah di tahun 2008 hingga tahun 2025 ini. Orang ini bergerombol, konteksnya menyatakan demikian. Berkemungkinan juga mereka ini pertemanan nama Irwan Cornel yang menyangkut tentang gerakan mahasiswa yang diusu kemarin. Kecemburuan mungkin ataupun kalah saing keterkenalan. Nama Irwan Cornel ini kan tokoh perkara, mengurus perkara internet 666 CDM. Cemburu kali soal itu, ataupun juga pengakuan nama Irwan Cornel tersabotase bidang usaha tambal ban perbengkelannya, itu pun mereka juga termasuk dipelaporkan saja. Konfirmasinya menyatakan kurang lebih mereka ini masih tersangka yang sama, orangnya masih satu kelompok juga yang sejak 2008 kemarin, 2008 hingga tahun 2025 ini masih berkaitan. Kemungkinan mereka satu kerabat juga sama saja, anaknya mungkin ataupun sepupunya. Definitif nama Irwan Cornel dimanipulasi keterkaitan urusan apa sebenarnya supernatural ini. Lalu kemudian nanti dinyatakan bahwasanya Irwan Cornel hanya ngomong tentang perkara yang kosong, tidak ada orang yang bermain supernatural. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel sungguhnya memiliki alibi, hanya saja secara bertahap kita akan mengalami perkara ini untuk mengenali identitas ketersangkaan mereka ini. Orang-orang tidak berotak, orang-orang yang sungguhnya tidak kita kenali riwayatnya, orang bebal, preman, hanya saja sudah ganti seragam, ganti pakaian, ganti status istilahnya. Kita tidak tahu. Pelaporkan saja melalui internet. Bahwasanya mereka sudah diidentifikasi, berkemungkinan orang-orang jahat ini. Hanya saja dalam riwayat residivis mereka ini ataupun juga kejahatan mereka kita kurang mengenalinya, kurang memiliki data tentang mereka ini. Mungkin saja mereka ini sudah mensulap, mengganti status mereka di dalam sosial ataupun juga perangainya, gelagat sikap mereka ini. Namun telah diinformasikan berkemungkinan mereka ini komplotan orang-orang jahat. Identitas ataupun juga wajah-wajah mereka, konteksnya menyatakan itu wajah-wajah yang dikenali dunia kejahatan itu sebenarnya. Kalau orang sering dunia kriminal kenal itu sama mereka itu. Hanya saja mungkin kita tidak punya pengalaman tentang dunia kejahatan. Apa itu tukang botol, apa tukang tempel ban, apa mungkin tukang becak atau pegawai-pegawai jahat gitu. Konteks menyatakan sudah
anggap gadungan, sama itu gadungan, apa diserse ataupun pegawai masih bertugas namun jahat ataupun juga mau membelit urusan, itu kan juga namanya gadungan, sama saja konteksnya menyatakan begitu. Artinya mereka itu tidak pegawai ataupun bukan pegawai. Konfirmasinya pelaporkan saja itu secara bersamaan sama-sama. Orang ini dinyatakan berdomisili suka berpindah-pindah. Kadang-kadang mereka ini tinggal di daerah Aceh, kadang-kadang tinggal di daerah Pekanbaru, Riau juga mau mereka ini tinggal. Batam, Pulau Batam, Kepri. Nah, ini kali mereka ditemukan berkaitan urusan dengan nama Irwan Cornel yang beralamat di Kota Medan. Itu juga termasuk itu status teridentifikasinya mereka ini. Pada nama Irwan Cornel diinginkan untuk membuat tudingannya saja begitu. Bahwasanya mereka ini orang-orang yang sudah pernah berurusan di daerah-daerah lainnya. Daerah Pulau Jawa pun mereka ini ada ini. Pernah mereka ini tinggal di daerah Pulau Jawa. Saya nama Irwan Cornel diinginkan untuk membuat pernyataan hukum lagi tentang berniat berurusan proyek judul BRI 666 yang menyangkutkan juga orang tua kandung saya, Bapak Adi Bana, sama saja. Konfirmasinya menyatakan juga bahwasanya saya ini definitif sadar secara hukum untuk pernyataan saya ini. Pengalaman perkara ini secara bertahap akan dipastikan alibi-alibinya hingga menjadi pembuktian yang autentik data. Karena itu perlu untuk nama Irwan Cornel menegaskan ganti keuangannya, reward project yang dimaksudkannya, sehingga tidak menjadi kebingungan pada waktu hari H ataupun penyelesaiannya, konklusinya katanya. BRI 666 ataupun menyangkut juga internasional kepada Amerika Serikat. Tadi katanya konfirmasinya ataupun juga keluarga alien di Amerika Serikat, alibi Pentagon ataupun NASA. Konfirmasi saja sekalian sehingga kita tidak membingungkan pada waktu konklusi ataupun selesai hari hanya. Orang-orang tersangka ini diinformasikan juga memiliki identitas ataupun nama yang suka berganti-ganti. Tidak valid itu namanya secara penyebutan pertemanan. Suka punya alias, ada alias-aliasnya itu, alias pertama, alias kedua, alias ketiga, itu satu kekhasan mereka ini. Dinyatakan sudah diidentifikasi sejak riwayat hidup mereka ini. Suka berganti-ganti nama, tidak valid hanya satu nama penyebutannya dalam pertemanan sehari-hari. Dan keterkaitan juga katanya para tersangka ataupun orang-orang yang mengganggu nama Irwan Cornel ini memiliki riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Definitif orang gila secara harafiah. Kalau nama Irwan Cornel kan tidak gila, sebabnya kita di sini beralibi untuk pembuktian perkara yang rumit ini. Konteks menyatakan begitu. Kalau mereka ini memang autentik, KTP-nya aja pun ada label merahnya. Orang gila itu mereka itu. Orang kampung, orang daerah-daerah, ada orang Padang Bulan, orang daerah Medan, Kota Medan sekitarnya, ada orang daerah Aceh pelosok, orang daerah Binjai, orang pindah-pindah dari Riau, Pekanbaru, Batam, pindah ke Medan, mau juga mereka tinggal di ibu kota Jakarta ataupun daerah Pulau Jawa sekitarnya. Pernah mereka ini juga beriwayat dirawat di rumah sakit jiwa. Menyangkut pembunuhan kah, atau juga menyangkut keuangan, perampokan, bidang usaha, tentang caleg, pernah masuk
caleg mereka ini ataupun melamar kepegawaian tapi gedungan, pura-pura TNI, berseragam TNI, jalan-jalan keliling kota namun ternyata bukanlah TNI, hanyalah pemain game online Counter Strike ataupun pemain lapangan dunia OKP, organisasi kepremanan. Nah, saja mungkin dia merasa dirinya sudah sama seperti TNI, makanya dia pakai seragam TNI jalan-jalan keliling kota, padahal tinggi badannya pun tidak sampai. Kontek menyatakan itu juga perlu untuk ditudingkan oleh nama Ridwan Cornel sehingga kita punya petunjuk ataupun awal investigasi. Dikonfirmasi juga bahwasanya saya dengan internet 666 ruang kode discovery ini saya definitif data di Istana Negara dan juga Mabes Polri. Keterkaitan juga kepada mantan-mantan Presiden Indonesia di tahun-tahun belakangan ini, Bapak Joko Widodo yang termasuk juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga, termasuk juga Ibu Megawati Soekarno Putri, serta termasuk juga yang terbaru Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Baiklah, saya sangat menantikan, mengharapkan untuk realisasi proyek saya tersebut ya, 22 triliun rupiah, skop nasional dari Aceh sampai Papua dan internasional, beralibi juga kepada alien family di Amerika Serikat, serta juga Arab, Mekah, Madinah dan Israel, untuk pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab, valid bagi semua orang di tahun-tahun milenium ini. Berlatar belakang alibi utama penemuan 666 kepada perintisan eksistensi perkara supernatural Human Commanding Ghost from Grave, International Code Pentagram Satan, Code Jehovah, Code Millennium, Code Holy Spirit Destiny. Baiklah, terima kasih banyak. Demikian terlebih dahulu katanya tudingan-tudingan saya dalam bahasa Indonesia. Sejak juga hari ini kalender Sabtu 1 Januari 2025 saya menyelenggarakan beberapa kali konferensinya berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia. Tolong jangan lupa subscribe di YouTube dan juga sosial media internet masa kini ID 666 CDM ataupun ID nama Ridwan Cornel. Perkara ini bersegmen-segmen dan saya pastikan telah saya konferensikan secara pernyataan hukum melalui internet global, salah satu media sosial yang ditunjuk ataupun disyaratkan kepada hukum untuk pengurusan penuntutan perkara ataupun mengaku berperkara di hadapan hukum. Radio, televisi, koran, majalah, dan yang terbaru internet masa kini di genggaman semua orang Android. Terima kasih banyak, sampai jumpa hari ke-6 alam ciptakan manusia. Demikianlah sebenarnya penemuan 666 ruang kode discovery ini dan telah mengalami konfirmasi hingga kepada negara Israel, negara-negara Arab, Islam, termasuk juga Eropa, negara-negara Asia, benua Amerika, Afrika, dan lainnya. Melalui internet global masa kini tentunya, yang mana kita memang mengalami perkara supernatural absurd dan menuntut untuk pengurusan secara forum yang berkelanjutan. Internet global. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Tuhan Yesus memberkati. Gauri Satya.